Shalom, saudara-saudara sekalian. Ini adalah bahan khotbah untuk PHD Remaja tanggal 9 September sampai 15 September 2024, minggu ke-16 setelah Trinitatis. Nas khotbah diambil dari Kejadian 37 ayat 21 sampai 28. Demikian penjelasan untuk nats khotbah. Orang yang selalu dilingkupi oleh kebencian dan dendam, hidupnya tidak akan pernah tenang. Sepanjang waktu dia akan selalu mencari-cari waktu yang tepat untuk bisa melakukan pembalasan. Demikianlah perasaan saudara-saudara Yusuf kepada dirinya. Semua saudara-saudaranya membencinya sebab mereka cemburu kepadanya, yang mereka anggap adalah anak emas atau anak kesayangan bapak mereka, Yakub. Yusuf memang memiliki kelebihan dibanding saudara-saudaranya. Selain dia bisa menafsir mimpi, dia juga adalah orang yang patuh dan ulet dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan kepadanya. Di sini kita akan melihat teladan dari Yusuf. Yang pertama, sekalipun dia adalah anak kesayangan ayahnya, dia tidak pernah menolak perintah ayahnya. Dia selalu siap sedia menunggu perintah ayahnya. Di sini kita lihat bahwa anak yang paling dikasihi oleh orang tua adalah anak yang paling taat kepada mereka. Dengan begitulah kasih orang tua bisa tersampaikan dengan baik dan dibalas dengan baik. Yang kedua, meskipun ia tahu saudara-saudaranya membenci dia, ia tidak berkeberatan untuk membantu saudara-saudaranya. Ia menunjukkan sikap betapa ia sangat menghormati saudara-saudaranya. Ini sejalan dengan moral hidup yang diajarkan oleh Yesus, yaitu mengasihi orang yang membenci kita, sekalipun mungkin kasih yang kita berikan kepada mereka tidak akan dibalaskan dengan kebaikan. Yusuf disuruh oleh ayahnya untuk menemui saudara-saudaranya di Sikem untuk melihat keadaan mereka. Jangan-jangan mereka diserang oleh bangsa Sikem dan membalaskan pembunuhan yang pernah dilakukan oleh anak-anak Yakub terhadap orang-orang Sikem beberapa tahun lalu. Tetapi karena Yusuf tidak menemukan mereka di sana, ia pergi lebih jauh lagi hingga ke Dotan. Inilah bukti bahwa Yusuf melakukan perjalanan bukan hanya untuk menjalankan perintah ayahnya. Karena kalau demikian, bisa saja dia langsung pulang ketika ia tidak menemukan mereka di sana, sebab ia sudah melakukan apa yang sudah disuruh oleh ayahnya. Tetapi Yusuf melakukannya karena kasihnya kepada saudara-saudaranya. Oleh itu ia mencari mereka dengan tekun sampai ia menemukan mereka. Di sini kita lihat hendaklah kasih persaudaraan itu terus berlanjut seperti itu. Di sisi lain kita lihat rencana haus darah dari saudara-saudara Yusuf yang sudah dibutuhkan oleh kebencian, yang mereka tunjukkan sebagai balasan kasih yang telah ditunjukkan oleh Yusuf kepada mereka. Di ayat 18 dikatakan, dari jauh ia kelihatan kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya dan upaya untuk membunuhnya. Jadi bukan karena emosi sesaat atau karena terpancing secara tiba-tiba mereka berniat membunuhnya, tapi karena kebencian yang sudah lama terpendam dan menumpuk. Mari kita ingat 3 pesan berikut. Yang pertama, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh, sebab ia akan membunuh ketika ia memiliki kesempatan. 1 Yohanes 3 ayat 15. Yang kedua, semakin banyak rencana dan rancangan dalam dosa, semakin buruk pula dosa itu. Orang yang melakukan kejahatan itu adalah buruk, tetapi lebih buruk lagi orang yang merencanakannya. Yang ketiga, permusuhan yang telah berlangsung lama bisa berujung kepada niat untuk membunuh. Orang yang haus akan darah lah yang membenci orang saleh. Amsal 29 ayat 10. Selanjutnya kita lihat bagaimana mereka mencemooh Yusuf. Tukang mimpi kita sudah datang, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu, kata mereka. Ini adalah ekspresi kebencian mereka akan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Perhatikanlah, manusia yang geram dan kesal dengan tindakan-tindakan kebijaksanaan dari Allah, mereka akan merancang segala hal untuk menggagalkannya. Namun mereka hanya akan mereka perkara yang sia-sia. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itulah yang akan terjadi. Lalu kemudian saudara-saudara Yusuf ini sepakat untuk menjaga rahasia satu sama lain dan menutup-nutupi pembunuhan itu dengan kebohongan. Kata mereka, kita katakan saja ke seekor binatang buas setelah menerkamnya. Tanpa mereka sadari, cara-cara yang mereka tunjukkan ini membuktikan bahwa diri mereka lebih buruk daripada binatang buas, sebab binatang buas tidak memangsa binatang sejenis mereka. Lalu muncul rencana Ruben untuk menolong Yusuf. Mari kita lihat di sini. Allah bisa mengangkat siapa saja untuk menjadi penolong bagi umatnya, bahkan dari antara musuh-musuh mereka. Sebab semua hati ada di dalam genggaman Allah. Ruben dari antara semua saudara-saudaranya adalah orang yang paling punya banyak alasan untuk iri hati terhadap Yusuf. Ruben ini adalah anak sulung. Seharusnya dialah yang mendapatkan perlakuan-perlakuan istimewa dari ayahnya dibandingkan saudara-saudara yang lain.
Namun pada waktu yang tepat, ia muncul sebagai penolong Yusuf. Alih-alih membunuh Yusuf, dia mengusulkan agar menghajar Yusuf saja dan memasukkannya ke dalam sumur. Dengan demikian, mereka bisa melampiaskan kekesalan mereka, tapi di saat yang sama, rencana Ruben untuk menolong nyawa Yusuf pun bisa terpenuhi. Walau sepertinya Ruben telah menolong Yusuf, tapi tetap saja keimanannya kurang teguh. Dia sebagai anak yang paling tua seharusnya punya keberanian untuk menggagalkan rencana jahat itu sepenuhnya. Saudara-saudaranya pastilah mendengarkan dia sebab dia adalah anak paling tua. Ruben memiliki perangai yang lembut sepertinya, sehingga dia tidak sanggup untuk melawan saudara-saudaranya. Mungkin dia berharap begini, Yusuf masih punya kesempatan untuk kembali kepada ayahnya. Dengan dihajar, kemungkinan dia bisa keluar dari sumur dan kembali kepada ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi. Dengan demikian, Ruben mungkin akan mendapatkan kembali kasih sayang dari ayahnya, karena tentu Yusuf akan bersaksi bahwa Rubenlah yang telah menolongnya. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh nas ini? Yang pertama, jangan mendendam. Dendam hanya akan membawa kita ke dalam dosa dan penyesalan. Dendam yang dipendam dengan begitu lama bisa menumbuhkan niat-niat untuk membunuh. Yang kedua, hendaklah kita setia kepada Tuhan seperti kesetiaan Yusuf kepada ayahnya. Sekalipun dia adalah anak emas bapaknya, dia tetap patuh dan taat kepada ayahnya. Bahkan walau dia memiliki kelebihan-kelebihan yang membuatnya unggul dibanding saudara-saudaranya. Sebab hanya anak yang paling taat kepada orang tua lah yang akan disayangi oleh orang tua. Yang ketiga, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun tunjukkanlah kasih sayang kepada orang-orang yang membenci kita. Hanya dengan cara ini, kebencian itu dapat dipadamkan. Yang keempat, hendaklah kita tegas dalam menentukan sikap kita sebagai orang Kristen. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Jangan seperti Ruben yang imannya seperti air yang hangat-hangat kuku. Yang kelima, jangan takut dibenci oleh dunia karena menyatakan kebenaran. Jangan berbohong hanya untuk mendapatkan simpati dari orang-orang sekitarmu, sebab kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lainnya, dan pada akhirnya itu akan menjadikan kita sebagai seorang penipu. Yang keenam, percayalah, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Manusia bisa merencanakan segala macam niat dan keinginan, namun pada akhirnya rancangan Allah lah yang akan terjadi.